Shen Ziyi terdiam sejenak, menatap wajah Ibu Pei yang penuh harap sambil merasakan tekanan yang semakin mengikat di dadanya, seolah setiap kata yang diucapkan di ruangan itu bukan lagi sekadar percakapan keluarga, melainkan jerat yang perlahan menariknya masuk lebih dalam ke dalam permainan yang tidak ia pilih sejak awal, namun kini harus ia jalani. Dengan penuh perhitungan, sementara di sampingnya Pei Yance duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak, matanya yang biasanya tenang kini tampak menyimpan sesuatu yang lebih dalam, seperti ada pertanyaan yang belum sempat ia lontarkan atau kebenaran yang belum ia ungkapkan. Dan itu justru membuat Ziyi semakin waspada karena ia tahu bahwa pria ini bukan orang yang mudah dibaca, bukan pula bidak sederhana seperti yang selama ini ia kira, tetapi seseorang yang mungkin juga sedang memainkan perannya sendiri di dalam keluarga Pei yang penuh intrik dan rahasia itu. Ia memaksakan senyum tipis, mencoba menjaga sikap seolah semuanya masih berada dalam kendali. Meskipun di dalam hatinya gelombang kegelisahan terus berputar tanpa henti, dan ketika Ibu Pei kembali berbicara tentang masa kecil mereka yang tumbuh bersama, tentang kedekatan yang seharusnya berubah menjadi cinta, Ziyi hanya mengangguk pelan, memilih untuk tidak membantah karena ia tahu bahwa semakin ia menolak, semakin kuat pula tekanan yang akan diberikan kepadanya. Dan di saat yang sama, pikirannya terus berputar memikirkan informasi yang baru saja ia dapatkan tentang rencana keluarga Pei yang ingin menjadikannya alat untuk mengamankan tanah di utara kota, sebuah fakta yang membuat darahnya terasa dingin karena itu berarti segala sesuatu yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skema yang telah dirancang sejak lama. Pei Yance tiba-tiba berdiri, suaranya tenang namun tegas ketika ia mengatakan bahwa Ziyi masih belum sepenuhnya pulih dari mabuk semalam dan sebaiknya beristirahat lebih banyak. Sebuah alasan yang terdengar sederhana tetapi cukup untuk menghentikan percakapan yang mulai mengarah ke sesuatu yang lebih sulit dikendalikan, dan tanpa menunggu jawaban, ia menarik Ziyi pergi dari ruang makan. Langkahnya cepat namun tidak kasar, seolah ia ingin segera menjauhkan mereka dari sorotan keluarga, dan begitu mereka sampai di koridor yang sepi, ia berhenti, melepaskan tangannya perlahan namun tetap menatap Ziyi dengan pandangan yang dalam. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Suara Yance rendah, tidak mengandung amarah, tetapi cukup tajam untuk membuat Ziyi sadar bahwa pria ini tidak sepenuhnya tertipu oleh sikapnya. Ziyi menahan napas sejenak sebelum menjawab, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. Meskipun jantungnya berdetak lebih cepat, bukankah aku sudah bilang, kita hanya menjalani ini sebagai kesepakatan. Kesepakatan. Yance tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Kalau hanya kesepakatan, kenapa kamu terlihat seperti sedang menghadapi perang? Pertanyaan itu membuat Ziyi terdiam, karena untuk sesaat ia merasa seperti dilihat lebih dalam daripada yang ia inginkan, dan itu berbahaya, sangat berbahaya, karena semakin seseorang memahami dirinya, semakin besar pula kemungkinan rencananya terbongkar, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi, tidak sekarang, tidak sebelum ia menemukan apa yang ia cari, tidak sebelum ia menyelesaikan urusannya dengan keluarga Pei. Ia memalingkan wajah, berusaha menghindari tatapan Yance, namun sebelum ia sempat melangkah pergi, pria itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti bisikan, kalau kamu ingin memainkan permainan ini, setidaknya pastikan kamu tahu siapa saja yang ada di papan. Ziyi berhenti, kalimat itu terasa seperti peringatan sekaligus pengakuan bahwa Yance mungkin tidak sepenuhnya berada di pihak keluarganya, dan itu membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak ia pertimbangkan, tetapi juga menambah satu lapisan lagi dalam kerumitan situasi yang sudah cukup rumit, karena jika Yance bukan sekadar bidak, maka ia bisa menjadi sekutu, atau justru ancaman yang lebih besar.
Sebelum ia sempat menjawab, langkah kaki terdengar dari ujung koridor, dan Gu Yuxi muncul. Dengan senyum yang tampak manis namun penuh makna tersembunyi, matanya dengan cepat berpindah dari Ziyi ke Yance, lalu kembali lagi, seolah ia sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, dan tanpa ragu ia mendekat, berdiri di antara mereka dengan sikap yang seolah-olah ia memiliki hak untuk berada di sana. Sepertinya aku mengganggu sesuatu, ucapnya ringan, namun nada suaranya tidak benar. Benar meminta maaf, Ziyi, aku dengar kamu yang mengantar Yance kembali ke kamarnya. Semalam, Ziyi menatapnya, memahami bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa, melainkan ujian. Dan setiap kata yang ia pilih bisa menentukan bagaimana posisinya di mata orang-orang di rumah ini, sehingga ia menjawab dengan tenang, dia tidak dalam kondisi baik, jadi aku hanya membantu. Benarkah hanya itu? Yuxi tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih tajam di balik senyumnya. Aku khawatir kamu terlalu terlibat. Kalimat itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang tidak diucapkan secara langsung, dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke rumah ini, Ziyi benar-benar merasakan bahwa permainan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan, karena setiap orang di sini tampaknya memiliki agenda masing-masing, dan tidak ada yang benar bisa dipercaya sepenuhnya, bahkan mungkin termasuk dirinya sendiri. Ziyi tidak langsung menjawab, hanya menatap Gu Yuxi dengan tenang, namun di dalam dirinya setiap kata yang baru saja diucapkan terasa seperti pisau tipis yang perlahan menggores lapisan pertahanan yang selama ini ia bangun dengan hati-hati, dan ia tahu bahwa jika ia menunjukkan sedikit saja kelemahan, maka Yuxi akan menangkapnya tanpa ragu, karena wanita di depannya bukan sekadar anak angkat keluarga Pei yang manja, melainkan seseorang yang sudah lama hidup dalam lingkungan penuh intrik dan belajar bagaimana membaca serta memanfaatkan setiap celah yang ada, sehingga Ziyi hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit. Seolah ucapan tadi tidak memiliki dampak apapun. Terlibat atau tidak, bukankah itu urusanku sendiri? Jawabnya pelan, namun cukup jelas untuk membuat suasana di antara mereka berubah menjadi lebih tegang, dan sebelum Yuxi sempat menanggapi, Pei Yance melangkah maju sedikit, berdiri di sisi Ziyi dengan posisi yang tidak terlalu mencolok tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya berada di luar situasi ini. Sebuah gerakan kecil yang langsung tertangkap oleh Yuxi dan membuat senyumnya sedikit mengeras. Ziyi memang sudah menjadi bagian dari keluarga ini, kata Yance dengan nada datar. Seolah ia hanya menyampaikan fakta tanpa emosi, namun justru itu yang membuat kalimatnya terasa lebih berat, tidak perlu terlalu banyak kekhawatiran. Yuxi menatapnya beberapa detik lebih lama, seperti mencoba memastikan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu, namun akhirnya ia hanya tertawa ringan. Seolah semuanya hanyalah kesalahpahaman kecil yang tidak perlu diperpanjang, lalu berbalik. Pergi dengan langkah yang anggun, meninggalkan keduanya di koridor yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Begitu Yuxi menghilang dari pandangan, Ziyi langsung menarik napas panjang, bukan karena lega, tetapi karena ia sadar bahwa setiap interaksi kecil di rumah ini seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja, dan tanpa menoleh pada Yance, ia berkata, kamu tidak perlu membantuku. Siapa bilang aku membantu? Jawab Yance cepat, suaranya tetap tenang, aku hanya tidak suka melihat seseorang terlalu percaya diri tanpa tahu apa yang sedang ia hadapi. Ziyi tersenyum tipis, kali ini lebih dingin, atau mungkin kamu hanya tidak ingin permainan ini menjadi terlalu rumit. Yance tidak langsung menjawab, tetapi pandangannya sedikit berubah, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak bisa diucapkan begitu saja, dan setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata, kalau kamu benar-benar ingin bertahan di sini, jangan hanya fokus pada apa yang ingin kamu cari,
tapi juga siapa yang bisa kamu gunakan. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, namun juga seperti peringatan, dan Ziyi tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja, karena dalam permainan seperti ini, informasi adalah segalanya, dan siapapun yang memiliki lebih banyak informasi akan memiliki kendali yang lebih besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ziyi berbalik dan berjalan pergi, langkahnya tenang namun pasti. Karena ia tahu bahwa waktu yang ia miliki tidak banyak, dan setiap detik yang terbuang bisa berarti kehilangan kesempatan untuk menemukan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, pada tanah di utara kota, dan pada bibi yang masih belum ditemukan. Hingga sekarang, ia kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan hati-hati sebelum bersandar sejenak. Membiarkan pikirannya mengurai semua informasi yang telah ia kumpulkan sejauh ini, dari video tentang Pei Nanping hingga petunjuk tentang kemungkinan keberadaan bibinya di sebuah panti atau fasilitas tertentu, dan satu hal yang semakin jelas adalah bahwa keluarga Pei bukan hanya sekadar keluarga kaya dengan konflik internal biasa, melainkan jaringan kekuasaan yang dibangun di atas rahasia, pengkhianatan, dan transaksi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Pikirannya terhenti ketika ia teringat pesan yang diberikan sebelumnya tentang jadwal rutin seseorang yang pergi ke luar kota setiap tanggal 16, dan kemungkinan bahwa tempat tujuan itu adalah kunci untuk menemukan keberadaan bibinya, membuat matanya sedikit menyipit, karena jika benar demikian, maka ia harus menemukan cara untuk mengikuti jejak itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun sebelum ia sempat merancang langkah berikutnya, suara ketukan pelan terdengar di pintunya, dan ketika ia membukanya, ia sedikit terkejut melihat sosok yang berdiri di luar. Seseorang yang tidak ia duga akan datang ke sini pada waktu seperti ini. Pei Songhe berdiri di sana, wajahnya tampak sedikit lelah namun tetap tenang seperti biasanya. Dan tanpa menunggu undangan, ia masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya. Sebelum menatap Ziyi dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi belum ia putuskan bagaimana cara mengatakannya. Kamu bergerak lebih cepat dari yang aku perkirakan, katanya akhirnya, suaranya rendah. Namun jelas, atau mungkin kamu memang tidak punya pilihan selain bergerak cepat. Ziyi menatapnya, tidak menyangkal, karena ia tahu bahwa di hadapan pria ini, kebohongan sederhana tidak akan bertahan lama, dan dengan nada yang sama tenangnya, ia menjawab. Bukankah kamu juga seperti itu? Songhe tersenyum tipis, namun kali ini ada sedikit kelelahan di baliknya, perbedaannya, aku sudah terbiasa. Ia melangkah lebih dekat, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kertas kecil yang tampak sederhana namun langsung menarik perhatian Ziyi begitu ia melihatnya, karena di atasnya terdapat sebuah alamat yang tidak asing, alamat yang berkaitan dengan petunjuk yang selama ini ia cari. Ini lokasi yang kamu butuhkan, kata Songhe pelan, tapi jangan terlalu senang dulu, karena tempat ini bukan tempat yang bisa kamu masuki begitu saja. Ziyi menerima kertas itu, matanya menelusuri setiap huruf yang tertulis dengan cepat, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke rumah ini, ia merasa bahwa ia benar-benar mendekati kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun di saat yang sama, ia juga sadar bahwa semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang menantinya, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Ziyi menggenggam kertas itu sedikit lebih erat, seolah takut alamat yang tertulis di atasnya akan menghilang jika ia lengah sesaat saja, sementara pikirannya dengan cepat memetakan kemungkinan demi kemungkinan yang bisa terjadi jika ia benar-benar pergi ke tempat tersebut. Dan di hadapannya, Pei Songhe berdiri dengan sikap tenang yang hampir terlalu tenang untuk situasi seperti ini, seolah ia sudah memperhitungkan setiap konsekuensi dari langkah yang akan diambil Ziyi, bahkan mungkin termasuk kegagalan yang tidak bisa dihindari. Tempat ini dijaga,
lanjut Song Hye pelan, matanya tidak pernah lepas dari Ziyi, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sistem. Orang luar tidak bisa masuk tanpa alasan yang jelas, dan orang dalam pun tidak selalu punya kebebasan untuk keluar masuk sesuka hati. Ziyi mengangkat pandangannya, menatapnya dengan tajam. Kalau begitu, kenapa kamu memberitahuku? Song Hye tersenyum tipis, kali ini lebih samar, seolah jawaban itu tidak perlu diucapkan secara langsung, karena kamu satu-satunya yang bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Kalimat itu membuat Ziyi terdiam sejenak, bukan karena ia tidak mengerti maksudnya, tetapi karena ia terlalu mengerti, dan justru itulah yang membuatnya merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak ia kuasai sepenuhnya, karena jika ia adalah kunci untuk membuka pintu tersebut, maka itu berarti ia juga adalah umpan yang akan digunakan untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak seharusnya ia hadapi. Ia menghela napas pelan, lalu melipat kertas itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Kapan? Tanggal 16, jawab Song Hye tanpa ragu, orang yang kamu incar akan pergi ke sana. Seperti biasa, itu satu-satunya waktu di mana pengawasan sedikit longgar. Ziyi mengangguk perlahan, menyadari bahwa waktu yang ia miliki tidak banyak, dan setiap hari yang tersisa harus ia gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, karena ia tahu bahwa sekali ia melangkah ke tempat itu, tidak ada jaminan ia bisa keluar dengan selamat. Suasana di dalam kamar menjadi hening untuk beberapa saat, hingga akhirnya Ziyi bertanya dengan suara yang lebih rendah, kalau aku gagal. Song Hye tidak langsung menjawab, namun tatapannya sedikit berubah, menjadi lebih dalam. Lebih serius, kalau kamu gagal, maka kamu tidak akan punya kesempatan kedua. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup untuk menjelaskan segala sesuatu tanpa perlu kata-kata tambahan, dan Ziyi tidak lagi bertanya, karena ia tahu bahwa dalam dunia seperti ini, kegagalan bukan hanya berarti kehilangan kesempatan, tetapi juga kehilangan segalanya. Setelah itu, Song Hye berbalik, seolah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, namun sebelum ia membuka pintu, ia berhenti sejenak dan berkata, jangan terlalu percaya pada siapapun di rumah ini, termasuk aku. Pintu tertutup perlahan setelah ia pergi, meninggalkan Ziyi sendirian dengan pikirannya sendiri, dan untuk beberapa saat, ia hanya berdiri di tempat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kembali tidak teratur, sebelum akhirnya ia berjalan ke jendela dan menatap ke luar, melihat taman yang tampak begitu tenang dari kejauhan, kontras dengan kekacauan yang terjadi di dalam rumah ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat namun terasa panjang bagi Ziyi. Setiap interaksi yang ia lakukan dengan anggota keluarga Pei kini terasa seperti bagian dari latihan yang harus ia jalani dengan sempurna. Ia mulai lebih sering berada di sekitar Pei Yance, bukan hanya untuk menjaga penampilan hubungan mereka di depan keluarga, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang ia butuhkan agar bisa bergerak lebih leluasa, dan meskipun pada awalnya Yance tampak menjaga jarak, perlahan ia mulai membiarkan Ziyi masuk ke dalam rutinitasnya, membawanya ke beberapa tempat yang sebelumnya tidak pernah ia perlihatkan kepada orang lain. Namun kepercayaan itu tidak datang tanpa harga, karena semakin dekat mereka, semakin sulit bagi Ziyi untuk membedakan mana yang merupakan bagian dari akting dan mana yang mulai menjadi sesuatu yang nyata, terutama ketika Yance menunjukkan sisi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sisi yang tidak sepenuhnya dingin atau penuh perhitungan seperti yang ia bayangkan, melainkan seseorang yang juga terjebak dalam situasi yang tidak ia pilih, seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Gu Yuxi tidak pernah benar-benar menghilang dari perhatiannya, justru semakin sering muncul di saat-saat yang tidak terduga, seolah ia selalu tahu kapan harus datang untuk mengingatkan Ziyi bahwa ia tidak sendirian dalam permainan ini,
dan setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan halus yang tidak pernah benar-benar hilang, sebuah persaingan yang tidak pernah diucapkan tetapi terasa jelas di antara mereka. Hingga akhirnya, tanggal 16 tiba. Pagi itu, suasana di rumah Pei terasa seperti biasa, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan justru itu yang membuat Ziyi semakin waspada, karena ia tahu bahwa hal-hal paling berbahaya seringkali tersembunyi di balik ketenangan yang tampak normal. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun cukup rapi untuk tidak menimbulkan kecurigaan, dan ketika ia keluar dari kamarnya, ia melihat Yance sudah menunggunya di koridor, seolah ia sudah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. "Kamu akan pergi," katanya tanpa bertanya, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Ziyi menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk, tidak mencoba menyembunyikan apapun, karena ia tahu bahwa tidak ada gunanya berbohong pada saat seperti ini. Yance menghela napas pelan, lalu berkata, "Kalau kamu tetap ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu." Ziyi sedikit terkejut dengan jawabannya, namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Yance melanjutkan, "Tapi kamu tidak akan pergi sendirian." Ziyi mengerutkan kening, "Aku tidak butuh. Kamu butuh," potong Yance dengan tenang, namun tegas, "dan kali ini bukan soal kesepakatan." Kalimat itu membuat Ziyi terdiam, karena ada sesuatu dalam nada suara Yance yang berbeda dari sebelumnya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak sepenuhnya sendirian dalam perjalanan ini. Ziyi menatap Yance lebih lama dari biasanya, mencoba membaca maksud di balik ketegasan yang jarang ia tunjukkan secara terbuka, dan untuk sesaat ia hampir menolak, hampir kembali pada rencana awalnya untuk bergerak sendiri tanpa bergantung pada siapapun, tetapi ada sesuatu dalam cara Yance berdiri di hadapannya, tidak memaksa namun juga tidak memberi ruang untuk ditolak, yang membuatnya akhirnya mengalihkan pandangan dan berkata pelan, "Kalau begitu, jangan jadi beban." Yance tidak tersenyum, hanya mengangguk singkat seolah itu adalah kesepakatan yang cukup, lalu berbalik dan berjalan lebih dulu, membuat Ziyi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Langkah mereka terdengar pelan di koridor yang panjang, dan setiap langkah terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Mereka tidak keluar melalui pintu utama, melainkan melalui jalur samping yang jarang digunakan, sebuah keputusan yang langsung membuat Ziyi menyadari bahwa Yance sudah mempersiapkan ini, mungkin bahkan sebelum ia sendiri benar-benar memutuskan untuk pergi. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan baru dalam benaknya tentang seberapa banyak yang sebenarnya pria ini ketahui. Perjalanan menuju lokasi berlangsung dalam diam, hanya suara mesin kendaraan yang mengisi ruang di antara mereka, dan Ziyi memanfaatkan waktu itu untuk mengingat kembali setiap detail yang ia ketahui, setiap petunjuk kecil yang mungkin bisa membantunya begitu mereka tiba nanti. Sementara di sampingnya, Yance tampak fokus pada jalan, namun sesekali ia melirik ke arah Ziyi, seolah memastikan bahwa ia tidak akan berubah pikiran di tengah jalan. Ketika mereka akhirnya tiba, tempat itu tampak lebih seperti fasilitas medis tua daripada panti biasa, bangunan besar dengan dinding pucat yang terlihat dingin dan tidak ramah, pagar tinggi yang mengelilinginya menambah kesan bahwa ini bukan tempat yang terbuka untuk siapa saja. Dan begitu mereka turun dari kendaraan, Ziyi langsung merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sebuah perasaan bahwa tempat ini menyimpan lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. "Ini dia," kata Yance pelan, matanya menyapu area sekitar dengan waspada, "tempat yang kamu cari." Ziyi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah mendekat, dan saat mereka mendekati gerbang, seorang penjaga segera menghentikan mereka,
tatapannya tajam dan penuh kecurigaan, namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Yance sudah lebih dulu berbicara dengan nada yang tenang namun penuh otoritas, menyebutkan nama yang tampaknya cukup untuk membuat penjaga itu berubah sikap. Gerbang terbuka perlahan, dan saat mereka masuk, Zi merasa seperti melangkah ke dunia yang berbeda. Udara di dalam terasa lebih berat, lebih sunyi, dan setiap sudut bangunan itu seolah menyimpan cerita yang tidak ingin diungkapkan. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang yang dipenuhi dengan pintu-pintu tertutup. Beberapa di antaranya mengeluarkan suara samar yang sulit dikenali, membuat langkah Zi sedikit melambat, namun ia tidak berhenti, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menunjukkan keraguan sekarang. Ke lantai 2, bisik Yance tanpa menoleh, orang yang kamu cari biasanya ada di sana. Zi mengangguk, meskipun ia tidak yakin apakah ia benar-benar siap untuk apa yang akan ia temui, dan ketika mereka mencapai tangga dan mulai naik, jantungnya berdetak semakin cepat, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Begitu mereka sampai di lantai 2, suasana berubah, lebih sunyi, lebih sepi, dan itu justru membuatnya terasa lebih menegangkan, karena keheningan seperti ini biasanya bukan tanda kedamaian, melainkan sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja. Mereka berhenti di depan sebuah pintu yang tampak berbeda dari yang lain, lebih kokoh, dengan kunci elektronik yang menunjukkan bahwa akses ke dalamnya tidak diberikan sembarangan, dan sebelum Zi sempat berkata apa-apa, Yance sudah mengeluarkan kartu akses dan menempelkannya pada panel di samping pintu. Bunyi klik terdengar pelan, dan pintu itu terbuka. Zi menahan napas sejenak sebelum melangkah masuk, dan apa yang ia lihat di dalam membuat langkahnya terhenti. Di dalam ruangan itu, seorang wanita duduk diam di atas kursi, rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya pucat namun masih menyimpan sisa-sisa kecantikan yang tidak bisa disembunyikan oleh waktu atau kondisi, dan begitu wanita itu mengangkat kepala dan menatap ke arah mereka, mata Zi langsung melebar, karena ia tahu siapa orang itu, bahkan sebelum ia mendengar suaranya. Zi, suara itu lemah, namun cukup untuk membuat seluruh dunia di sekitarnya seakan berhenti. Bibinya, langkah Zi terasa goyah seketika, seolah tubuhnya tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya ketika ia mendekat perlahan, matanya tidak pernah lepas dari sosok wanita di depannya yang kini tampak jauh lebih rapuh daripada yang ia bayangkan selama ini. Bayangan kuat tentang seseorang yang pernah ia kenal kini runtuh satu persatu, digantikan oleh kenyataan pahit yang membuat dadanya terasa sesak, dan tanpa sadar ia berlutut di depan wanita itu. Suaranya bergetar saat akhirnya ia memanggil, "Bibi." Wanita itu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, tangan yang sedikit gemetar terangkat, seolah ingin menyentuh wajah Zi namun ragu untuk benar-benar melakukannya, seperti takut bahwa ini hanya ilusi yang akan menghilang begitu disentuh. "Kamu, benar-benar kamu." Zi meraih tangannya tanpa ragu, menggenggamnya erat, merasakan dingin yang menusuk dari kulit yang terlalu lama tidak merasakan kehangatan, dan dalam sekejap semua pertanyaan, semua rencana, semua perhitungan yang selama ini ia susun runtuh begitu saja. Digantikan oleh satu dorongan kuat untuk membawa wanita ini keluar dari tempat ini secepat mungkin. "Kita pergi sekarang," katanya cepat, suaranya penuh tekad yang tidak bisa digoyahkan, namun sebelum ia sempat berdiri, tangan bibinya justru menahan pergelangannya dengan lemah namun tegas. "Tidak, belum." Suara itu hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk menghentikan Zi, membuatnya menatap dengan kebingungan yang mulai bercampur dengan kegelisahan. "Mereka belum selesai. Apa maksudmu?" Zi mengerutkan kening, perasaannya mulai berubah dari harapan menjadi firasat buruk yang perlahan naik ke permukaan. Dan di belakangnya, Yance yang sejak tadi berdiri diam kini sedikit melangkah maju, matanya menyapu ruangan dengan waspada.
seolah ia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Bibinya menarik napas pelan, seolah setiap kata yang akan ia ucapkan membutuhkan kekuatan. Yang tidak sedikit, ini bukan hanya tentang aku, mereka menggunakan tempat ini. Kalimat itu belum selesai ketika suara langkah kaki terdengar dari luar, berat dan teratur. Membuat Ziyi langsung menegang, refleksnya menarik tangan bibinya lebih erat sementara. Matanya beralih ke pintu yang kini masih terbuka sedikit, dan dalam hitungan detik, Yance sudah bergerak, menutup pintu perlahan dan berdiri di depannya, tubuhnya menjadi penghalang antara Ziyi dan kemungkinan bahaya yang akan datang. Kita tidak punya banyak waktu, katanya pelan namun tegas, kalau ingin keluar, harus sekarang. Namun Ziyi tidak langsung bergerak, tatapannya kembali pada bibinya yang kini terlihat semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar melarikan diri. Sesuatu yang belum sempat ia sampaikan, dan dengan suara yang sedikit lebih cepat, ia bertanya, apa yang mereka lakukan di sini? Wanita itu menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ekspresi yang dipenuhi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka menyimpan orang-orang yang tahu terlalu banyak, atau yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras, membuat Ziyi menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar lokasi penahanan biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap, dan sebelum ia sempat memproses lebih jauh, suara dari luar semakin dekat, diikuti oleh bunyi kunci elektronik yang disentuh dari sisi lain pintu. Sudah terlambat, bisik Yance, suaranya tetap tenang namun jelas menunjukkan bahwa situasi telah berubah. Pintu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri beberapa orang berpakaian rapi, ekspresi mereka dingin dan tanpa emosi, dan di belakang mereka, satu sosok melangkah maju, seseorang yang membuat napas Ziyi seakan berhenti seketika begitu ia mengenalinya. Pei Nanping. Tatapannya jatuh langsung pada Ziyi, lalu berpindah ke wanita yang duduk di kursi, dan senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum hangat, melainkan senyum yang penuh kepuasan dingin, seolah ia telah menunggu momen ini cukup lama. Akhirnya kamu datang juga, katanya pelan, suaranya tenang namun membawa tekanan yang tidak terlihat. Aku hampir khawatir kamu tidak cukup berani. Ziyi berdiri perlahan, posisinya secara refleks sedikit di depan bibinya, meskipun ia tahu bahwa perlindungan yang bisa ia berikan mungkin sangat terbatas, namun itu tidak menghentikannya untuk tetap berdiri di sana, menatap langsung ke arah pria yang selama ini hanya ia kenal melalui potongan-potongan informasi dan kebencian yang belum terselesaikan. Kamu sudah lama tahu, ucap Ziyi, suaranya dingin. Nanping tersenyum tipis, sejak kamu melangkah ke rumah ini. Kalimat itu menggantung di udara, membuat segala sesuatu menjadi lebih jelas sekaligus lebih berbahaya, karena itu berarti setiap langkah yang diambil Ziyi sejak awal mungkin sudah berada dalam pengawasan, dan rencana yang ia kira berjalan dengan hati-hati ternyata tidak. Lebih dari bagian dari permainan yang lebih besar. Kalau begitu kenapa menunggu sampai sekarang? Tanya Ziyi, mencoba membeli waktu. Meskipun ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu justru semakin mempersempit peluang mereka. Nanping melangkah masuk, perlahan namun pasti, karena aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa melangkah. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, matanya kembali pada Ziyi dengan tatapan yang lebih dalam, dan ternyata kamu tidak mengecewakan. Di samping Ziyi, Yance tidak bergerak, namun seluruh tubuhnya tampak siap, seolah hanya menunggu satu sinyal untuk bertindak, dan di tengah ketegangan yang menyesakkan itu, waktu seakan berjalan lebih lambat, setiap detik terasa berat dan panjang. Sementara mata Ziyi tidak pernah lepas dari Pei Nanping yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya, sosok yang selama ini menjadi bayangan dalam. Setiap rencananya kini hadir secara nyata, membawa tekanan yang jauh lebih besar daripada
yang pernah ia bayangkan. Namun anehnya, rasa takut yang seharusnya muncul justru tergantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, seperti kemarahan yang telah lama terpendam akhirnya menemukan bentuknya. Kalau aku hanya bidak, suara Zi terdengar pelan namun jelas, maka kamu pasti punya alasan untuk mempertahankanku tetap hidup sampai sekarang. Nanping mengangkat alis sedikit, tampak tertarik dengan keberanian yang ditunjukkan Zi. Meskipun situasinya jelas tidak menguntungkan baginya, dan senyum tipis kembali muncul di wajahnya, kali ini lebih dalam, kamu cepat belajar. Zi tidak menjawab, tetapi tatapannya tidak goyah, ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kelemahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap berdiri, tetap menatap, seolah ia masih memiliki kendali meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Bawa dia keluar, perintah Nanping dengan santai, mengangguk ke arah wanita di kursi, dan dua orang di belakangnya segera bergerak maju, membuat Zi langsung melangkah. Menghalangi tanpa berpikir panjang, tubuhnya berdiri di antara mereka dan bibinya dengan sikap yang jelas menunjukkan penolakan. Jangan sentuh dia. Suasana menjadi lebih tegang dalam sekejap, para penjaga berhenti sejenak, menunggu instruksi berikutnya, sementara Nanping hanya menatap Zi dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah sedang menilai apakah tindakan itu hanyalah keberanian sesaat atau sesuatu yang lebih dari itu. Menarik, gumamnya pelan, lalu melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga Zi bisa merasakan tekanan dari keberadaannya. Kamu tahu kamu tidak punya posisi untuk menolak, kan? Zi menggenggam tangan bibinya lebih erat, meskipun ia tahu bahwa secara logika, ia memang tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, namun ia juga tahu bahwa menyerah sekarang berarti kehilangan segalanya, dan itu bukan pilihan. Kalau kamu ingin aku tetap berada dalam permainanmu, katanya perlahan, setiap kata diucapkan dengan hati-hati namun tegas, maka kamu harus membiarkan dia pergi. Yance yang berdiri di sampingnya sedikit menoleh, seolah tidak menyangka Zi akan mengambil langkah sejauh ini, namun ia tidak menghentikannya, justru matanya sedikit menyipit, memperhatikan reaksi Nanping dengan penuh perhatian. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban, dan ketegangan di dalam ruangan semakin menebal. Hingga akhirnya Nanping tertawa pelan, suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat suasana terasa semakin dingin. Kamu benar-benar berbeda dari ayahmu, katanya, nada suaranya berubah menjadi lebih dalam, lebih serius, dia terlalu lemah untuk melakukan hal seperti ini. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Zi bergetar, namun ia menahannya, tidak membiarkan emosi itu terlihat di wajahnya, karena ia tahu bahwa inilah yang diinginkan Nanping, untuk melihatnya goyah. Sayangnya, lanjut Nanping, permainan ini bukan tentang apa yang kamu inginkan. Ia mengangkat tangannya sedikit, dan para penjaga kembali bergerak, kali ini lebih tegas, dan sebelum Zi sempat bereaksi lebih jauh, salah satu dari mereka sudah mencoba menariknya menjauh, namun dalam sekejap, Yance bergerak. Gerakannya cepat dan tepat, tangannya menangkap pergelangan penjaga itu sebelum sempat menyentuh Zi. Dorongan singkat namun cukup kuat membuat pria itu mundur beberapa langkah, dan dalam satu tarikan napas, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hampir meledak. Cukup, suara Yance rendah namun penuh tekanan, matanya menatap langsung ke arah Nanping. Tidak ada lagi sikap tenang yang biasa ia tunjukkan, melainkan sesuatu yang lebih tajam, lebih berbahaya. Kalau kamu ingin bermain, jangan menyentuh orang yang bukan bagian dari kesepakatan. Ruangan menjadi hening, semua mata tertuju pada Yance, termasuk Nanping yang kini menatapnya dengan ekspresi baru, bukan lagi sekadar penilaian, tetapi juga sedikit ketertarikan. Jadi kamu akhirnya ikut campur, katanya pelan, aku hampir lupa kalau kamu juga ada di sini.
Yance tidak menjawab, tetapi posisinya sedikit bergeser, berdiri lebih dekat ke Ziyi, jelas. Menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur, dan untuk beberapa saat tidak ada yang bergerak. Seolah semua orang sedang menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Ziyi bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik, satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya, namun satu langkah yang tepat juga bisa membuka jalan keluar yang selama ini ia cari. Dan di tengah ketegangan yang hampir tak tertahankan itu, Nanping akhirnya tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis, lebih terkendali, seolah ia baru saja membuat keputusan. Baik, katanya perlahan, aku akan memberimu satu kesempatan. Semua orang di ruangan itu tetap diam, menunggu kelanjutan kata-katanya. Nanping menatap Ziyi dalam-dalam, tapi sebagai gantinya, ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung, sebelum akhirnya melanjutkan. Dengan nada yang lebih dingin, kamu akan tinggal. Kata-kata itu jatuh seperti beban berat yang menghantam dada Ziyi, membuat udara di sekitarnya terasa semakin sempit, namun ekspresinya tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Untuk seseorang yang baru saja diberi pilihan yang jelas bukan pilihan sama sekali, dan dalam diam itu, pikirannya bergerak cepat, menimbang setiap kemungkinan, setiap konsekuensi. Setiap celah yang mungkin bisa ia gunakan, karena ia tahu bahwa ini bukan sekadar tawaran, melainkan pengikat yang dirancang untuk membuatnya tidak bisa lagi keluar dari lingkaran kendali Pei Nanping. Berapa lama? Suaranya akhirnya terdengar, tidak tinggi, tidak juga lemah, hanya datar namun jelas. Nanping sedikit mengangkat sudut bibirnya, tampak puas karena Ziyi tidak langsung menolak. Sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan dia, Ziyi mengangguk ke arah bibinya tanpa mengalihkan pandangan. Nanping melirik sekilas ke arah wanita itu, lalu kembali menatap Ziyi, dia akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman, selama kamu menepati bagianmu. Janji yang terdengar seperti jaminan, namun justru terasa seperti ancaman terselubung, dan Ziyi sangat menyadari itu, tetapi ia juga tahu bahwa saat ini ia tidak memiliki banyak pilihan. Karena jika ia menolak, kemungkinan besar bibinya tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dan semua yang telah ia lakukan sejauh ini akan menjadi sia-sia. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Ziyi mengangguk pelan, keputusan itu diambil tanpa ragu di permukaan, meskipun di dalam dirinya ada sesuatu yang terasa seperti runtuh. Aku setuju. Yance langsung menoleh ke arahnya, ada sesuatu di matanya yang berubah, seolah ia ingin mengatakan sesuatu namun menahannya, dan Nanping hanya tersenyum tipis, mengangkat tangannya sebagai isyarat, membuat para penjaga berhenti dan mundur sedikit. Keputusan yang bijak, katanya pelan. Ziyi tidak menjawab, ia hanya menoleh ke arah bibinya, menggenggam tangannya sekali lagi. Kali ini lebih erat, seolah mencoba memastikan bahwa wanita itu benar-benar akan dipindahkan seperti yang dijanjikan, dan dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, tunggu. Aku. Wanita itu mengangguk lemah, matanya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya dengan kata-kata, antara harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ziyi kemudian berdiri, melepaskan genggamannya perlahan, dan tanpa menoleh lagi, ia melangkah menjauh, karena ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, ia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk terus berjalan. Di sampingnya, Yance ikut bergerak, namun langkahnya tertahan ketika suara Nanping kembali terdengar. Kamu tidak perlu ikut. Yance berhenti, menatap Nanping dengan tatapan yang tidak lagi disembunyikan, dia bukan satu-satunya yang terlibat. Nanping menggeleng pelan, aku tidak butuh dua orang untuk satu permainan. Suasana kembali menegang, dan untuk beberapa detik, Ziyi bisa merasakan bahwa Yance benar-benar mempertimbangkan untuk melawan, namun akhirnya pria itu menghela napas pelan, seolah menahan sesuatu,
lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, kalau dia terluka. Nanping memotong dengan senyum tipis, itu tergantung pada seberapa baik dia bermain. Ziyi tidak menoleh, tetapi ia mendengar setiap kata itu dengan jelas, dan justru itu yang membuat langkahnya semakin pasti, karena sekarang ia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Ia keluar dari ruangan itu tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Yance, meninggalkan bibinya, dan memasuki fase baru dari permainan yang kini tidak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Hari itu, ketika ia kembali ke rumah keluarga Pei, suasana terasa berbeda, bukan karena ada perubahan yang terlihat jelas, tetapi karena cara ia memandang semuanya telah berubah. Setiap sudut rumah itu kini terasa seperti bagian dari jebakan yang lebih besar. Setiap orang yang ia temui tampak seperti pemain dengan perannya masing-masing, dan ia, pada akhirnya, telah menjadi bagian resmi dari permainan itu. Malamnya, ia duduk sendirian di kamarnya, lampu redup menerangi wajahnya yang kini tidak lagi menunjukkan keraguan seperti sebelumnya, hanya ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan, dan di tangannya, ia memutar perlahan benda kecil yang dulu pernah ia berikan kepada seseorang, sebuah kenangan yang kini terasa seperti pengingat bahwa ia pernah menjadi orang yang berbeda. Pintu kamar terbuka tanpa suara. Ziyi tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang masuk. Kamu seharusnya tidak setuju. Suara Yance terdengar dari belakang, lebih pelan dari biasanya, namun membawa sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ziyi tersenyum tipis, masih menghadap ke depan. Kalau aku tidak setuju, dia tidak akan keluar. Langkah kaki mendekat, hingga akhirnya Yance berdiri tidak jauh di belakangnya. Bayangannya jatuh di lantai, menyatu dengan bayangan Ziyi dalam cahaya yang redup. Dan kamu? Tanyanya pelan. Ziyi akhirnya menoleh, menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku sudah tahu sejak awal, bahwa aku tidak akan keluar dengan mudah. Kalimat itu menggantung di antara mereka, penuh dengan makna yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh, dan untuk pertama kalinya, Yance tidak mencoba membantah atau memperingatkan, ia hanya menatap Ziyi dalam diam, seolah mencoba memahami seberapa jauh wanita ini akan melangkah. Dan di balik keheningan itu, sesuatu mulai berubah, sesuatu yang tidak lagi sekadar tentang kesepakatan, tetapi juga tentang pilihan yang tidak bisa dihindari. Sementara di tempat lain, di ruangan yang jauh dari jangkauan mereka, Pei Nanping berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak, dan di tangannya sebuah berkas terbuka menampilkan informasi yang telah lama ia simpan, sebuah rencana yang kini mulai bergerak sesuai dengan jalurnya. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan. Hari-hari setelah itu berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dibedakan antara siang dan malam bagi Ziyi, karena setiap detik terasa seperti bagian dari tekanan yang terus menumpuk. Tanpa jeda, namun justru dalam tekanan itu, ia menemukan ritme baru, sebuah cara untuk bergerak tanpa menarik perhatian, untuk mendengar tanpa terlihat mendengarkan, dan untuk memahami tanpa menunjukkan bahwa ia sedang memahami, karena kini ia bukan lagi tamu di rumah keluarga Pei, melainkan bagian dari mekanisme yang berjalan di dalamnya. Ia mulai dipanggil ke ruang kerja Pei Nanping secara rutin, bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai seseorang yang diberi tugas-tugas tertentu, mulai dari hal-hal yang tampak sederhana seperti memeriksa dokumen hingga hal-hal yang lebih rumit yang melibatkan keputusan-keputusan kecil namun berdampak besar, dan setiap tugas itu tidak pernah diberikan tanpa tujuan. Selalu ada sesuatu yang ingin diuji, sesuatu yang ingin dilihat, apakah ia cukup cerdas untuk memahami, atau cukup patuh untuk tidak bertanya. Ziyi memainkan perannya dengan sempurna, setidaknya di permukaan, ia tidak pernah menunjukkan penolakan, tidak pernah terlihat terlalu ingin tahu, namun di balik semua itu, ia
Menyimpan setiap detail yang ia temui, setiap nama, setiap angka, setiap pola yang mulai terbentuk perlahan-lahan seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai menyatu, dan semakin ia melihat, semakin ia memahami bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga Pei jauh lebih dalam daripada sekadar perebutan kekuasaan atau kekayaan, melainkan sesuatu yang melibatkan jaringan yang lebih luas, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tidak pernah ia lupakan adalah bibinya. Setiap malam, sebelum ia tidur, bayangan wajah pucat wanita itu selalu muncul di benaknya. Mengingatkannya bahwa waktu yang ia miliki tidak banyak, bahwa setiap langkah yang ia ambil harus membawa dirinya lebih dekat ke tujuan akhir, bukan justru menjauhkannya, dan justru karena itulah, ia tidak pernah benar-benar lengah, bahkan ketika ia tampak paling tenang. Sekalipun, di sisi lain, hubungan antara dirinya dan Yance berubah secara perlahan namun pasti, tidak ada lagi penolakan terbuka seperti sebelumnya, tidak ada lagi jarak yang terlalu jelas, namun juga tidak ada kejelasan yang benar-benar bisa dipegang, mereka seperti dua orang yang berjalan di jalur yang sama tanpa benar-benar berjalan berdampingan, saling menyadari keberadaan satu sama lain, namun tidak pernah sepenuhnya membuka diri. Hingga suatu malam, ketika Ziyi kembali ke kamarnya setelah pertemuan panjang dengan Nanping, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di atas mejanya, sebuah amplop coklat diletakkan dengan rapi. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, matanya menyipit, instingnya langsung memberi peringatan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, namun ia tetap melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya sebelum mendekat perlahan. Tangannya meraih amplop itu, membukanya dengan hati-hati, dan begitu ia melihat isi di dalamnya, napasnya tertahan. Foto-foto. Beberapa lembar foto yang menampilkan tempat yang sama, fasilitas yang tadi ia datangi. Namun dari sudut yang berbeda, sudut yang tidak mungkin diambil oleh orang luar, dan di antara foto-foto itu, ada satu yang membuat jantungnya seakan berhenti. Foto bibinya. Namun bukan dalam kondisi seperti yang ia lihat sebelumnya. Di foto itu, bibinya tampak lebih sadar, lebih waspada, bahkan sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak terlihat jelas, dan di sudut foto, ada tanggal yang menunjukkan bahwa gambar itu diambil jauh sebelum Ziyi datang ke tempat tersebut. Tangannya sedikit gemetar saat ia membalik foto itu, dan di bagian belakangnya, terdapat tulisan tangan yang singkat namun cukup untuk membuat seluruh pikirannya terguncang. Kamu terlambat. Ziyi terdiam, matanya menatap tulisan itu tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan, apakah ini peringatan, ancaman, atau justru petunjuk yang sengaja diberikan kepadanya. Dan yang lebih penting, siapa yang mengirimkannya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ziyi langsung menoleh. Yance berdiri di sana. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, tatapannya jatuh pada foto yang ada di tangan Ziyi, dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, ekspresi di wajahnya benar-benar berubah. Kamu juga dapat itu. Ziyi tidak langsung menjawab, hanya menatap Yance dengan tatapan yang kini dipenuhi lapisan kecurigaan baru, karena satu hal langsung menjadi jelas dalam benaknya, bahwa amplop ini bukan sesuatu yang ditujukan hanya untuknya, dan jika Yance juga menerima hal yang sama, maka ini bukan kebetulan, melainkan langkah yang disengaja oleh seseorang yang ingin mereka berdua melihat hal yang sama pada waktu yang sama. Siapa yang kirim? Suaranya rendah, namun tajam. Yance melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, matanya masih tertuju pada foto di tangan Ziyi sebelum akhirnya ia menggeleng pelan, tidak ada nama. Sama seperti punyamu, kan? Ziyi tidak perlu menjawab, karena ekspresinya sudah cukup menjelaskan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Yance mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah amplop yang identik, lalu
Meletakkannya di atas meja, membuka isinya satu persatu hingga foto-foto yang sama terhampar di antara mereka, hanya saja sudut pengambilannya sedikit berbeda, menunjukkan bagian lain dari tempat yang sama. Kita sedang diarahkan, kata Yance akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya, namun jauh lebih serius. Ziyi menatap foto-foto itu sekali lagi, mencoba melihat lebih dalam, lebih teliti, dan semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang ia lihat sebelumnya di lokasi tersebut, beberapa detail yang tidak seharusnya ada, beberapa posisi yang tidak mungkin berubah dalam waktu singkat, seolah tempat itu memiliki lebih dari satu wajah, lebih dari satu fungsi. Ini bukan hanya tempat penahanan, gumamnya pelan. Yance mengangguk sedikit, dan mungkin bukan hanya satu tempat. Kalimat itu membuat Ziyi mengangkat kepala, matanya bertemu dengan Yance dalam kesadaran yang sama, bahwa apa yang mereka hadapi mungkin jauh lebih besar daripada satu fasilitas tersembunyi, bahwa ini bisa jadi bagian dari jaringan yang lebih luas, yang tersebar dan terhubung dengan cara yang tidak mudah dilihat. Ziyi membalik kembali foto yang menampilkan bibinya, menatap tulisan di belakangnya sekali lagi. Kamu terlambat. Kamu pikir itu dari siapa? Tanya Yance. Ziyi tidak langsung menjawab, karena ada terlalu banyak kemungkinan, namun satu nama perlahan muncul di benaknya, seseorang yang memiliki akses, seseorang yang tahu cukup banyak, dan seseorang yang mungkin memiliki alasan untuk tidak muncul secara langsung. Song He, katanya akhirnya. Yance tidak terlihat terkejut, seolah ia juga sudah mempertimbangkan kemungkinan yang sama. Kalau memang dia, berarti dia ingin kita melihat sesuatu yang tidak bisa dia katakan secara langsung. Atau dia tidak bisa mengatakan secara langsung, tambah Ziyi, suaranya semakin pelan. Karena semakin ia memikirkan hal ini, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang bahkan Song He tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang dipenuhi dengan pemikiran yang bergerak cepat, hingga akhirnya Ziyi menarik napas dalam dan berkata, kita harus kembali ke sana. Yance langsung menatapnya. Sekarang. Ziyi menggeleng, tidak. Kalau kita pergi sekarang, itu hanya akan membuat mereka curiga. Kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya kita cari. Yance sedikit menyipitkan mata, dan kamu sudah punya ide. Ziyi tidak langsung menjawab, tetapi tangannya bergerak, mengelompokkan foto-foto itu. Berdasarkan detail yang ia tangkap, memperhatikan bayangan, posisi benda, bahkan arah cahaya, dan perlahan sebuah pola mulai terbentuk, sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Ini bukan hanya dokumentasi, katanya pelan, ini petunjuk. Ia menunjuk salah satu foto, lalu yang lain, menghubungkan detail kecil yang tampak tidak penting jika dilihat secara terpisah, namun menjadi jelas ketika digabungkan. Lihat ini, posisi jendela, arah cahaya, dan ini, nomor di dinding. Yance mendekat, mengikuti arah yang ditunjukkan Ziyi, dan setelah beberapa detik, ekspresinya berubah, ini koordinat. Ziyi mengangguk perlahan, atau lebih tepatnya, penanda lokasi. Mereka saling menatap, dan dalam satu momen singkat, keduanya memahami hal yang sama. Bahwa apa yang mereka pegang sekarang bukan hanya bukti, tetapi juga kunci, sesuatu yang bisa membawa mereka lebih dalam ke dalam rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun di saat yang sama, itu juga berarti mereka sedang melangkah lebih jauh ke dalam bahaya. Ziyi merapikan kembali foto-foto itu, memasukkannya ke dalam amplop dengan hati-hati, lalu mengangkat pandangannya ke arah Yance, matanya kini lebih tajam dari sebelumnya. Kalau ini benar, ia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Maka bibi bukan satu-satunya yang mereka sembunyikan. Yance tidak langsung menjawab, tetapi tatapannya berubah menjadi lebih dalam, seolah
Setiap kemungkinan yang baru saja diungkapkan Ziyi sedang ia timbang dengan serius, dan perlahan ia menghembuskan napas, matanya kembali pada amplop di tangan Ziyi. Kalau begitu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu orang. Ziyi mengangguk pelan, namun ekspresinya tidak menunjukkan keraguan, justru semakin mengeras, karena kini arah yang harus ia tempuh semakin jelas, meskipun risikonya juga semakin besar, dan tanpa berkata apa-apa lagi ia berjalan ke meja, mengambil pulpen, lalu mulai menyalin angka-angka yang ia temukan dari foto-foto tersebut ke atas kertas kosong. Menyusunnya ulang seperti potongan teka-teki yang harus dipahami sebelum semuanya terlambat. Kalau ini benar penanda lokasi, katanya sambil terus menulis, berarti ada lebih dari satu tempat seperti itu, dan yang kita lihat kemarin hanya salah satunya. Yance bersandar sedikit di sisi meja, matanya mengikuti setiap gerakan Ziyi, dan kemungkinan besar, bukan yang paling penting. Kalimat itu membuat tangan Ziyi berhenti sejenak, sebelum ia melanjutkan kembali, kali ini lebih cepat, karena ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, dan setiap petunjuk yang mereka abaikan bisa menjadi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Song He tidak mungkin memberi ini tanpa alasan, lanjutnya, kalau dia ingin kita menemukan sesuatu, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dia sentuh sendiri. Atau tidak berani, tambah Yance pelan. Ziyi tidak membantah, karena kemungkinan itu justru terasa lebih masuk akal, dan jika memang begitu, maka orang yang mereka hadapi mungkin lebih dari sekadar Pei Nanping. Mungkin ada lapisan lain yang selama ini belum terlihat. Ia menyelesaikan susunan angka itu, lalu mendorong kertas tersebut ke arah Yance. Kita mulai dari yang ini. Yance melihatnya sekilas, lalu mengangguk, aku bisa cari tahu lokasi pastinya. Ziyi menatapnya, diam-diam. Sejak kapan aku tidak diam-diam? Jawab Yance singkat. Untuk sesaat, suasana di antara mereka sedikit melonggar, namun itu tidak bertahan lama. Karena keduanya tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya jauh dari aman, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada konsekuensi yang tidak bisa mereka tanggung. Malam itu berlalu tanpa banyak kata, namun penuh dengan rencana yang diam-diam mulai disusun, dan keesokan harinya, segala sesuatu kembali berjalan seperti biasa di permukaan. Ziyi tetap menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Nanping, tetap menunjukkan sikap patuh dan tenang, sementara di balik itu, pikirannya terus bekerja, mengingat setiap detail kecil yang mungkin bisa membantunya nanti. Beberapa hari kemudian, Yance akhirnya kembali ke kamarnya tanpa memberi tanda. Sebelumnya, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya, dan begitu pintu tertutup, ia langsung berkata, aku menemukan tempatnya. Ziyi yang sedang duduk di kursi langsung berdiri, matanya tertuju penuh perhatian, di mana? Di luar kota, jawab Yance, lebih terpencil dari yang sebelumnya, dan pengamanannya lebih ketat. Ziyi tidak terlihat terkejut, justru mengangguk pelan, seolah ia sudah memperkirakan hal itu sejak awal, berarti itu lebih penting. Yance mengangguk, lalu menambahkan, dan ada satu hal lagi. Ziyi menatapnya, menunggu. Nama yang terdaftar untuk pengelola tempat itu, ia berhenti sejenak, seolah memastikan bahwa apa yang akan ia katakan benar-benar harus disampaikan, bukan milik keluarga Pei. Ziyi mengerutkan kening, lalu Yance menatapnya lurus, Songmu Group. Nama itu jatuh di antara mereka seperti sesuatu yang berat dan tidak bisa diabaikan, membuat suasana di dalam ruangan berubah dalam sekejap, dan Ziyi merasakan sesuatu di dalam dirinya menegang, karena ia tahu betul siapa yang berada di balik nama itu. Pei Songhe. Pikirannya berputar cepat, mengingat semua yang telah terjadi, semua yang telah dikatakan. Semua yang telah ia percayai, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertanyakan. Apakah langkah yang ia ambil selama ini benar-benar berada di jalur yang ia pilih sendiri, atau
justru sudah diarahkan sejak awal oleh seseorang yang lebih jauh melihat ke depan. Jadi dia bukan hanya memberi petunjuk, gumam Ziyi pelan, matanya sedikit menyipit. Yance tidak menjawab, tetapi ekspresinya sudah cukup jelas. Ziyi menghela napas perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan baru yang jauh lebih rumit. Kalau begitu, kita bukan satu-satunya yang bermain. Yance menatapnya, suaranya rendah namun tegas, dan mungkin kita bukan pemain utama. Keheningan kembali turun, namun kali ini terasa lebih berat karena kebenaran yang mulai muncul tidak lagi sederhana, tidak lagi bisa dibagi menjadi benar atau salah, melainkan jaringan kepentingan yang saling bertautan, di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ziyi menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali, kali ini dengan tekad yang lebih jelas. Kalau begitu, kita harus masuk lebih dalam. Yance sedikit mengangkat alis, kamu yakin? Ziyi menatapnya tanpa ragu, kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Dan dalam diam yang mengikuti, keduanya tahu bahwa langkah berikutnya bukan hanya akan membawa mereka lebih dekat ke kebenaran, tetapi juga lebih dekat ke sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka hindari lagi. Malam itu tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan, karena keputusan sudah diambil dan arah sudah ditentukan, hanya tinggal bagaimana mereka melangkah tanpa tersandung oleh jebakan yang pasti telah disiapkan di depan, dan Ziyi menghabiskan sisa waktu dengan mempelajari ulang semua yang ia miliki, setiap catatan kecil, setiap pola yang ia susun. Memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat, sementara di sisi lain, Yance mengatur jalur dan waktu dengan ketelitian yang tidak kalah cermat, keduanya bergerak dalam diam. Namun dengan tujuan yang sama. Keberangkatan mereka dilakukan sebelum fajar, saat rumah keluarga Pei masih terlelap dalam keheningan yang tampak damai namun sebenarnya penuh pengawasan tersembunyi, dan seperti sebelumnya, mereka memilih jalur samping, meninggalkan bangunan megah itu tanpa jejak yang mencolok. Kendaraan melaju perlahan keluar dari area utama sebelum akhirnya menambah kecepatan begitu mereka mencapai jalan yang lebih sepi, dan sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan, hanya kesadaran yang sama bahwa apa yang menunggu di depan bukan sekadar tempat, melainkan lapisan lain dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Semakin jauh mereka meninggalkan kota, pemandangan berubah menjadi lebih sunyi, lebih terpencil, hingga akhirnya bangunan yang mereka cari mulai terlihat dari kejauhan, lebih besar dari yang Ziyi bayangkan, namun juga lebih tertutup, dikelilingi pagar tinggi dengan sistem pengamanan yang jauh lebih canggih dibanding tempat sebelumnya, dan bahkan dari luar, aura tempat itu sudah cukup untuk membuat siapapun merasa bahwa ini bukan tempat yang bisa dimasuki tanpa konsekuensi. Yance menghentikan kendaraan pada jarak yang cukup aman, matanya menyapu area sekitar. Sebelum akhirnya berkata pelan, dari sini kita lanjut jalan kaki. Ziyi mengangguk tanpa ragu, segera turun dan mengikuti langkahnya, tubuhnya bergerak ringan namun terarah, setiap inderanya waspada terhadap kemungkinan sekecil apapun, dan semakin mereka mendekat, semakin jelas bahwa tempat ini tidak hanya dijaga secara fisik, tetapi juga secara sistematis, dengan kamera yang tersebar di berbagai titik dan patroli yang berjalan dengan pola tertentu. Kita tidak bisa masuk dari depan, bisik Yance. Ziyi tidak menjawab, tetapi matanya sudah mengamati sisi bangunan, mencari celah, mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan setelah beberapa saat, ia menunjuk ke arah bagian belakang yang tampak lebih gelap, lebih jarang dilalui, lewat sana. Mereka bergerak cepat namun tetap hati-hati, memanfaatkan bayangan dan sudut-sudut yang tidak terjangkau kamera, hingga akhirnya mereka mencapai bagian belakang bangunan, di mana terdapat pintu layanan yang tampak lebih sederhana, namun tetap terkunci dengan sistem elektronik. Yance mengeluarkan alat kecil dari sakunya,
mulai bekerja pada panel dengan gerakan yang terlatih, sementara Zi berdiri sedikit di belakangnya, matanya terus mengawasi sekitar, dan dalam beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya, bunyi klik pelan terdengar. Pintu terbuka. Udara dingin langsung menyambut mereka saat melangkah masuk. Koridor di dalam jauh lebih modern dibanding yang sebelumnya, lebih bersih, lebih teratur, namun justru itu yang membuatnya terasa lebih tidak manusiawi, karena semuanya tampak terlalu sempurna, terlalu steril, seolah tempat ini bukan untuk hidup, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu. Mereka berjalan menyusuri koridor dengan cepat namun tanpa suara, mengikuti arah yang telah mereka tentukan sebelumnya, hingga akhirnya mereka mencapai area yang tampak berbeda, dengan pintu-pintu yang lebih besar dan pengamanan yang lebih ketat, dan sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara samar terdengar dari salah satu ruangan. Zi berhenti. Ia memberi isyarat pada Yance, lalu mendekat perlahan ke pintu tersebut, menempelkan telinganya, dan apa yang ia dengar membuat napasnya tertahan. Suara seseorang berbicara, namun bukan suara biasa. Suara itu terdengar seperti interogasi. Kamu pikir mereka akan datang menyelamatkanmu? Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang berat. Zi menatap Yance, dan tanpa perlu kata, keduanya sudah memahami hal yang sama. Bahwa apa yang mereka temukan di sini mungkin jauh lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Dan perlahan, dengan hati-hati, Zi meraih pegangan pintu. Ia membukanya sedikit. Cahaya dari dalam ruangan menyelinap keluar, dan apa yang terlihat di balik celah itu membuat tubuhnya membeku. Seseorang diikat di kursi. Tubuhnya penuh luka, dan wajah itu tidak asing. Zi tidak langsung bereaksi, tetapi tubuhnya menegang, matanya membeku pada wajah itu. Seolah otaknya menolak menerima apa yang ia lihat, karena sosok yang duduk terikat di kursi itu bukan orang asing, bukan pula seseorang yang hanya ia kenal sepintas, melainkan seseorang yang selama ini ia percayai berada di luar lingkaran bahaya yang sama, seseorang yang seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Pei Songhe. Napas Zi tertahan, jantungnya berdetak lebih keras dalam keheningan yang terasa mencekik, sementara di sampingnya, Yance juga membeku sesaat, matanya menyipit tajam. Ketika ia mengenali sosok itu, dan dalam satu momen singkat, semua potongan yang sebelumnya terasa tidak lengkap kini mulai menyatu dengan cara yang mengganggu. Di dalam ruangan, seorang pria berdiri membelakangi pintu, suaranya dingin dan datar saat ia kembali berbicara, "Kamu terlalu percaya diri, Songhe." Songhe tidak langsung menjawab, kepalanya sedikit terangkat meskipun tubuhnya tampak lemah, darah kering terlihat di sudut bibirnya, namun tatapannya masih tajam, masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dipatahkan dengan mudah. "Kamu juga," jawabnya pelan, suaranya serak namun tetap stabil, "terlalu yakin semuanya ada dalam kendalimu." Pria itu tertawa kecil, suara yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun, lalu melangkah mendekat, dan saat ia sedikit berbalik, wajahnya akhirnya terlihat dari celah pintu. Zi merasakan tubuhnya semakin dingin. "Pei Nanping, setidaknya aku tidak membuat kesalahan yang sama," katanya dengan santai, "menggunakan orang yang tidak seharusnya kamu libatkan." Tatapan Songhe berubah sedikit, sangat halus namun cukup untuk tertangkap oleh Zi, dan itu membuat sesuatu dalam dirinya bergetar, karena ia menyadari bahwa semua ini mungkin memang bukan kebetulan, bahwa sejak awal, langkah-langkah yang ia ambil mungkin sudah menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. "Kalau kamu ingin sesuatu dariku," kata Songhe pelan, "tidak perlu melibatkan dia." Nanping tersenyum tipis, "Tapi justru karena dia, kamu akhirnya ada di sini." Kalimat itu jatuh seperti kunci yang membuka sesuatu dalam benak Zi, dan dalam sekejap, semua kemungkinan yang selama ini ia hindari muncul ke permukaan, membuatnya menyadari bahwa dirinya mungkin bukan hanya bagian dari permainan,
tetapi juga pemicu dari pergerakan yang terjadi. Di sampingnya, Yance bergerak sedikit, tangannya menyentuh lengan Ziyi dengan tekanan ringan, isyarat untuk tetap tenang, untuk tidak bertindak gegabah, namun Ziyi hampir tidak merasakannya, karena pikirannya masih terjebak pada kenyataan yang baru saja ia lihat. Song Hye mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, matanya kini mengarah tepat ke pintu. Tepat ke arah Ziyi. Untuk sepersekian detik, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kejutan di mata Song Hye. Tidak ada kebingungan. Hanya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, seolah ia sudah memperkirakan bahwa momen ini akan terjadi. Dan itu justru membuat dada Ziyi terasa semakin berat. Pergi, bibir Song Hye bergerak pelan, tanpa suara. Ziyi menahan napas, tubuhnya tetap di tempat, karena meskipun ia mengerti pesan itu, ia juga tahu bahwa pergi sekarang berarti meninggalkannya di sini, dan setelah semua yang telah terjadi,